Siap bilang action. Oh, mesti. Rokoknya belum ya? Perjalanan deh. Kita dhewe wis ngerekam tapi mikir dipateni. Iya, kayak mikir mati mikir iku. Dibeloke Pak Dayat. Tak pilih Cak. Sampun mulai, pun. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sebelum dimulai pelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Irfan. Monggo. Siap, Pak. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran terlebih dahulu, saya absen terlebih dahulu. Mas Setiono, Mas Hidayatullah, hadir, Pak. Mbak Uswatun, Hadir, Pak. Mas Rozikun, Mas Nahdudin, hadir, Pak. Mas Irfan, Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Pelajaran kali ini kita akan membahas tentang ketentuan halal dan haramnya makanan. Tujuannya yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian makanan minuman yang halal. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan minuman yang halal. Kalian perhatikan gambar tersebut, bahwasanya beberapa gambar, ada buah-buahan, ada nasi, ada susu, ada ikan. Apa yang kalian temukan dari gambar tersebut? Buah-buahan, Pak. Buah-buahan. Sayuran, Pak. Minuman. Ini adalah contoh makanan minuman yang halal.
sabda Rasulullah bahwasanya al halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Yang artinya apa? Makanan halal, halal itu semua yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya, dan semua yang haram itu adalah semua yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pengertian makanan minuman yang halal yaitu semua makanan yang bermanfaat bagi pertumbuhan badan dan jiwa manusia yang tidak ada larangan di dalam Al-Quran dan hadis. Ini semua makanan. Ketika di situ tidak ada larangan dalam Al-Quran maupun hadis, berarti boleh dikonsumsi. Artinya apa? Pada dasarnya hukum makanan ini adalah mubah, boleh dikonsumsi. Nah, ketika di situ ada larangan dalam Al-Quran maupun hadis, maka makanan minuman tersebut menjadi haram. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah yang halal, yang baik dari apa yang terdapat di bumi. Yang kedua, wa yuhillu lahumut thayyibatu wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Artinya dihalalkan bagi mereka segala yang mengharamkan bagi mereka dan segala yang buruk. Dari dua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya artinya makanan halal itu harus mengandung dua unsur, yaitu pertama diperbolehkan dimakan dan tidak dilarang oleh syarat. Yang kedua, unsur makanan itu harus thayyib. Thayyib itu artinya baik. Makanan itu sehat, bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. Nah, sampai di sini bisa dipahami tentang pengertian makanan minuman yang halal. Insya Allah paham, Pak. Nah, coba ya, baik. Yang kedua, kriteria makanan minuman yang halal. Nah, ini jenis-jenisnya. Kriterianya apa? Halal karena zatnya. Artinya makanan minuman itu memang diciptakan oleh Allah halal, boleh dikonsumsi. Yang kedua, halal karena cara memperolehnya. Artinya yaitu semua makanan ini harus diperoleh dengan cara yang halal. Jadi makanan yang halal harus diperoleh dengan cara yang halal, sehingga makanannya halal. Ketika di situ ada makanan halal, tapi cara memperolehnya dengan cara yang haram, maka hukumnya haram. Misalnya, Mas Hidayatullah punya jajan, punya roti di tasnya. Kemudian Mas Seno tahu bahwasanya Mas Hidayat ini punya roti. Roti ini adalah hukumnya halal. Nah, kemudian Mas Seno mengambil tanpa seizin Mas Hidayatullah, maka makanan ini menjadi haram, tidak boleh. Sebab apa? Sebab cara memperolehnya dengan cara yang dilarang, mengambil hak milik orang lain. Ini tidak boleh ya, jangan dilakukan ini. Kalau bukan miliknya jangan diambil, meskipun tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Yang ketiga, halal dalam hal pemprosesannya. Artinya apa? Makanan yang halal itu harus diproses, harus dimasak dengan cara yang halal, tidak boleh bercampur dengan barang yang najis. Misalnya sampean makan di restoran, nah, restoran itu tidak diketahui atau masih samar, atau memang pemiliknya non muslim, bahwasanya ragu apakah ini bercampur dengan barang yang najis atau tidak. Dimasaknya goreng tempe sebelumnya digunakan untuk menggoreng babi misalnya, ini tidak boleh. Jadi minyak goreng yang habis digunakan untuk menggoreng babi kemudian dilanjutkan untuk menggoreng tempe, maka tempe ini menjadi haram sebab dalam pemprosesannya, memasaknya bercampur dengan barang yang najis.
Sampai di sini bisa dipahami kriteria makanan minuman yang halal? Insya Allah bisa, Pak. Nah, coba Mas Seno, pengertian makanan halal itu tadi bagaimana? Pengertian makanan halal itu segala bentuk makanan yang halal baik secara zatnya, cara memperolehnya, ataupun cara memprosesnya, Pak. Nah, pinter. Tepuk tangan untuk Mas Seno. Baik, Pak Sunoko lanjutkan. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis makanan minuman yang halal. Nah, ini ada 3 jenisnya. Yang pertama adalah semua jenis makanan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi selama tidak dilarang oleh Allah dan Rasulullah, makanan minuman itu boleh dikonsumsi apapun bentuknya. Nah, yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Nah, ini ada kriterianya. Yang tidak kotor, tidak menjijikkan. Menjijikkan ini kan orang kan kadarnya kan berbeda-beda. Jadi ketika orang banyak mengatakan itu jijik, maka tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh ukuran jijik itu hanya 1 orang atau 2 orang, tapi kebanyakan orang. Misalnya apa itu ulat. Ulat itu kan jijik, tapi kan bagi anak yang bandel itu kan ulat itu buat main-main. Nah, enggak jijik. Nah, ini tidak boleh dikonsumsi. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberikan madarat, tidak mendatangkan bahaya ketika dimakan. Makanan minuman ini ketika dimakan tidak mendatangkan bahaya, tidak merusak moral, tidak membawa penyakit. Nah, habis makan pasir, terus perutnya sakit, maka ini tidak boleh dikonsumsi. Habis makan tanah sakit, ini tidak boleh dikonsumsi karena mendatangkan madarat. Terus minum-minuman keras juga tidak boleh. Yang berikutnya ini adalah macam-macam makanan yang halal. Jadi contoh-contohnya ada ikan, buah-buahan, ini makanan yang baik, tidak menjijikkan. Kemudian minuman ini ada air yang bersih dan suci, ada air yang tidak terkena najis, air hujan itu. Nah, terus kemudian ada cuka, ini adalah air yang asalnya haram karena cuka ini berasal dari arak, tapi sifat mabuknya ini sudah hilang. Nah, dengan sendirinya maka menjadi halal. Nah, yang ketiga adalah manfaatnya. Ini pembahasan kita yang terakhir, manfaat mengkonsumsi makanan minuman yang halal. Ini satu, menjadi sumber energi yang positif. Jadi bar mangan, setelah saya makan, ini kita pikirannya positif, tidak sering berburuk sangka, mendapatkan ridho Allah, rezeki yang diperoleh membawa berkah, ditambah baik, tambah baik. Kemudian memiliki akhlakul karimah, ditambah tawadu, hormat sama guru, sama orang tua. Nah, ketika ada anak yang tidak begitu tawadu, maka perlu dicari tahu makanannya ini makan yang halal apa makan yang haram atau makan yang tidak jelas. Kemudian terjaga kesehatannya, sehat, membawa ketenangan hidup, tidak sering tawuran, tidak ngerasani tonggo, menggunjing, menjaga akal dan hati. Ini yang Bapak Sunoko sampaikan. Kiranya setelah ini kalian diskusikan tadi dari gambar, saya buat kelompok 1 nanti sama Mas Suseno, kelompok 2 Mas Hidayat, kelompok 3 Mas Rosikun, kelompok 4 Mbak Uswatun. Nanti maju satu-satu mempresentasikan tentang hasil gambar yang Pak Sunoko sampaikan tadi. Baik, dari presentasi teman-teman semua, anak-anak semua, bahwasanya tadi ada yang menjelaskan pengertian makanan minuman yang halal, yang kedua menjelaskan tentang jenis-jenisnya, yang ketiga manfaatnya,
tadi ada yang memberikan contoh luar biasa kalian semuanya. Jadi ya sudah memahami tentang materi. Pak Sunoko simpulkan bahwasanya makanan minuman yang halal yaitu semua jenis makanan minuman yang boleh dikonsumsi dan tidak mendatangkan madharat. Tidak ada larangan oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua yaitu jenisnya. Semua jenis makanan minuman yang halal yang tidak dilarang oleh Rasulullah. Yang kedua, semua makanan minuman yang tidak menjijikkan. Yang ketiga adalah semua makanan yang tidak mendatangkan madharat. Kemudian yang terakhir yaitu manfaatnya. Manfaatnya tadi membawa sumber energi yang positif, mendapatkan ridha Allah, memiliki akhlakul karimah, terjaga kesehatannya, rizki yang diperoleh membawa berkah. Itu diantara manfaat mengkonsumsi makanan minuman yang halal. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Pak Sunoko tutup pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.